Udah lama gak bikin konten. Terakhir kapan ya? Sekarang lagi males bikin konten. Nggak tahu kenapa ya. Padahal nggak sibuk. Males aja weh. Tapi akhir-akhir ini rame banget sih di sosial media, Twitter, YouTube, soal transfer Barcelona. Soalnya ada yang menarik dari bursa transfer kali ini. Andreas Christensen, Frank Kessie, Rafinha, Robert Lewandowski, dan Jules Koundé. Kelima nama besar tersebut didatangkan Barcelona pada bursa transfer kali ini. Pertanyaannya, kenapa klub miskin seperti ini bisa beli banyak pemain? Untuk mengetahui lebih lanjut, kita harus tarik ke belakang lebih jauh. Jadi, awalnya dari daratan sepak bola Britania, YFA atau Asosiasi Sepak Bola Inggris menetapkan pendaftaran pemain pada sebuah klub. Para pemain memang bebas membela klub yang disukainya. Banyak alasan yang melatari perpindahan pemain antar klub, semisal faktor sejarah, keluarga, kedekatan para pemain, dan jelas tak ada loyalitas sejati kecuali penghambaan terhadap pendapatan pribadi berupa cuan. Pemain asal Scotland, Willie Groves, menjadi pemain pertama dengan biaya transfer paling mahal pada waktu itu. Ia pindah dari West Bromwich Albion ke Aston Villa dengan biaya transfer sebesar 100 pound pada tahun 1893. Satu abad telah berlalu. Seiring berkembangnya olahraga ini, sepak bola semakin terlihat seksi bagi setiap kalangan. Sponsor silih datang bergantian, kompetisi semakin ketat, permainan yang bervariatif. Saat ini sepak bola bukan lagi sebuah olahraga, tapi industri. Makanya wajar jika saat ini harga seorang pemain sudah tidak masuk akal lagi. Bahkan untuk gajinya pun bisa mencapai 1 triliun termasuk bonus. Wow, gila kan? Tahun 2020 benar-benar awal dari semua bencana yang dirasakan sampai saat ini. Bukan hanya sekedar COVID-19, gelar puasa Liga Champions, atau dibabat habis oleh The Bavarians. Tapi para Socios menginginkan presiden yang menjabat saat itu untuk segera mundur meninggalkan jabatannya. Yap, Josep Maria Bartomeu. Bartomeu pun resmi meninggalkan jabatannya pada tanggal 28 Oktober 2020. Meskipun masa kerjanya masih tersisa 5 bulan. Kemudian 5 bulan setelahnya diadakanlah pemilu dan yang terpilih adalah Joan Laporta, presiden yang sebelumnya juga pernah menjabat jadi presiden Barcelona. Terpilihnya Joan Laporta untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan Bartomeu tidak bisa mengubah secara instan wajah busuk Barcelona yang selama ini dilihat oleh para penggemar sepak bola. Kemudian 1 Juli 2021, kontrak sang mega bintang dan juga sang kapten Barcelona habis. Yang mengejutkannya adalah sebenarnya Messi mau memperpanjang kontraknya, bahkan sampai rela dipotong gaji. Tapi regulasi berkata lain. Aturan squad cost limit yang mengharuskan Barcelona mempunyai pendapatan yang lebih dari pengeluaran gaji pemain dan pembayaran hutang. Jadi simpelnya gini, pendapatan Barcelona harus lebih besar daripada gaji para pemainnya dan juga hutang yang harus dia bayar agar semua pemain bisa didaftarkan untuk berkompetisi di liga pada musim itu. Kemudian pada 8 Agustus, Messi resmi meninggalkan Barcelona dan berlabuh di kota Perancis. Dan hari itu adalah hari patah hatinya sekabupaten Katalan. Gracias, Capita. Messi takes everybody on. Messi has got it! The flip. Messi! Messi delante de Bono para el 0-2. Messi la pica Messi. Gol, 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 gol. With Messi, you go for goal here.
Xavi resmi ditunjuk sebagai pelatih baru Barcelona yang menggantikan posisi Ronald Koeman setelah dianggap gagal karena hanya mendapatkan 1 trofi saja, yaitu Copa del Rey. Dia didatangkan dari Qatar setelah klubnya Al Sadd berhasil meraih beberapa trofi di bawah asuhannya hanya dalam rentang waktu kurang dari 2 tahun saja. Sebelum memulai karirnya di dunia kepelatihan, Xavi sudah dikenal sebagai gelandang paling kreatif dalam 1 dekade terakhir bersama rekannya di Barcelona maupun di timnas Spanyol. Ya, awal dekade kemarin duet Safiesta plus Busi begitu diulalukan para fans Barcelona. Untuk klub dia sangat berperan sih dalam peraihan gelar treble winner. Di level timnas dia juga berperan sangat penting sih untuk mendapatkan gelar pertama Spanyol dalam ajang Piala Dunia, termasuk juga gelar back to back di Piala Eropa yang didapatkan pada tahun 2008 dan juga 2012. Pada masanya dia berada di jajaran gelandang top dunia bersama Scholzi, Frankie, Gerrard, Pirlo, Ozil, Sneijder, dan gelandang-gelandang kreatif lainnya. Namun karirnya sebagai pemain Barca hanya sampai musim 2014-2015 sebelum ia pindah ke Liga Qatar untuk membela Al Sadd. Dan kini ia pulang kembali ke rumahnya bukan hanya sebagai legenda. FC Barcelona. Banyak yang bilang bahwa Konde, Lewy, Rafinha, Kessie, dan Christensen itu bergabung Barcelona karena Xavi. Proposal yang ia buat begitu menjanjikan. Di samping itu, ia bilang ke manajemen Barca bahwa ia membutuhkan 2 pemain untuk setiap posisi, sehingga ia bisa memiliki banyak opsi untuk membuat strategi apapun dengan beberapa komposisi pemain. Ia juga tidak akan kepusingan ketika salah satu pemainnya dilanda cedera. Nah, bagusnya juga nanti tidak akan ada ketimpangan skuad antara skuad pelapis maupun skuad inti, sehingga sama rata sih. Dan Xavi bisa bebas memainkan siapa saja di posisi tersebut. Soal pemain baru, saya bisa menyebutkan kalau kelima pemain tersebut didatangkan Barcelona karena faktor Xavi. Tapi ada faktor lain selain faktor utama tersebut yang mempengaruhi para pemain itu untuk memilih Barcelona sebagai klub barunya. Barcelona bukan sekedar Barcelona. Klub ini mempunyai sejarah yang panjang dan juga sederet pencapaian di level domestik maupun di kancah Eropa, sehingga membuat banyak anak muda bercita-cita ingin merumput di sana. Namun, magis Barcelona bukan hanya di lapangan hijau saja. Tempatnya yang nyaman juga banyak menarik orang-orang luar untuk tinggal di kota itu, entah untuk sebuah pekerjaan ataupun menghabiskan waktu setelah pensiun. Jadi, sudah wajar kalau banyak orang-orang besar yang memiliki rumah di sana. Terakhir, kesimpulannya cuma ada 3 sih. Xavi, history club, dan nama Barcelona itu sendiri. Kalau pahit-pahitnya nih, misalkan dalam 5-7 tahun ke depan Barcelona bangkrut, saya mau gimana? Ya, semoga olahraga ini masih menjadi hiburan bagi kaum proletar seperti saya ya untuk kedepannya. Kenapa bisa bilang seperti itu? Ya karena sekarang bukan sekedar olahraga lagi, tapi bisnis, cuan. Makanya slogannya sekarang bukan "This is football" lagi, tapi "This is industry and money". Sekian video dari saya, sampai jumpa di konten selanjutnya. Bye.